Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yunista Halimah, jurusan Tanaman Pangan Hortikultura, Program Studi Teknologi Rekayasa Pangan, NIM 2123814011, kelas A, Politeknik Pertanian Negeri Kupang 2021-2022. Saya akan menjelaskan tentang integrasi sistem informasi, serta keuntungan, jenis, dan contoh dari setiap jenis integrasi sistem informasi tersebut. Yang pertama, pengertian integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi merupakan salah satu bentuk dari sistem informasi manajemen, karena integrasi sendiri merupakan hubungan antara subsistem agar data bisa berjalan sebagaimana mestinya menuju ke sistem lain. Jadi, setiap sistem itu bisa saling terhubung menggunakan berbagai macam cara sesuai kebutuhan dengan yang lain. Yang berikutnya, pengintegrasian sistem informasi merupakan salah satu konsep kunci dari sistem informasi manajemen. Berbagai sistem dapat saling berhubungan satu sama dengan yang lain dengan berbagai cara yang sesuai keperluannya. Keuntungan dari integrasi tersebut. Ada dua keuntungan yang bisa saya paparkan. Yang pertama, membalikkan arus informasi dari sebuah organisasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk memberikan informasi yang dihasilkan oleh departemennya agar secara rutin mengalir ke sistem yang lain yang memerlukannya. Yang berikutnya, contoh dari integrasi. Ada dua contoh dari integrasi yang saya jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, salah satu bidang usaha yang melakukan integrasi sistem adalah Tifa Foundation, salah satu yayasan terbesar di Indonesia. Mereka menghadirkan aplikasi Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat ERP, yaitu aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelola bisnis secara terintegrasi yang dibangun oleh ZM/CIT Konsultan. Di dalamnya terdapat aplikasi keuangan, pengolahan sumber daya manusia, sampai dengan pengolahan dan evaluasi program kerja yang saling terhubung. Manfaat yang dirasakan dari integrasi tersebut ialah yang pertama, setiap aplikasi terhubung untuk bertukar data secara otomatis. Yang kedua, pertukaran data lintas aplikasi menjadi lebih aman karena diproses secara sistematis. Dan yang ketiga, dapat menampilkan rekap data lintas aplikasi secara menyeluruh. Contoh yang kedua, selain pihak swasta seperti Tifa Foundation yang sudah saya jelaskan di atas yang melakukan integrasi, ada juga pemerintahan daerah yang sudah menjalankan integrasi untuk memaksimalkan produktivitas dan layanan ke masyarakat, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Integrasi yang dilakukan dikenal dengan Command Center Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menerapkan integrasi sistem informasi. Ada beberapa manfaat yang sudah dirasakan, yaitu yang pertama, hanya tinggal klik satu tombol, data berpindah dari aplikasi A ke aplikasi B. Yang kedua, secara real time, gubernur dan pejabat daerah dapat memonitor keuangan, kinerja pegawai per instansi, dan detail hanya mudah dengan diamati. Yang ketiga, mudah memonitor setiap sudut kota dari satu buah tempat. Yang keempat, kinerja setiap instansi dapat memberikan respon terpantau dengan optimal. Selanjutnya, jenis-jenis integrasi beserta contoh yang bisa saya jelaskan. Jenis integrasi yang pertama ialah integrasi database. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam monitor secara sistematis sehingga memudahkan memperoleh informasi.
Integrasi database adalah kemampuan untuk mengakses sumber data dari dalam atau luar perusahaan dan menggunakan informasi ini hampir semua aplikasi dan mission critical system. Contoh dari integrasi database yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah integrasi database antara sistem perbankan cabang dengan sistem perbankan pusat, di mana database di sistem perbankan cabang berhubungan dengan sistem perbankan pusat, sehingga data di dalam database sistem perbankan cabang akan tercatat di dalam sistem perbankan pusat. Jenis integrasi yang kedua ialah integrasi software. Adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Integrasi software adalah perangkat lunak untuk PC yang menggabungkan fungsi yang paling umum digunakan dari banyak program perangkat lunak produktivitas dalam satu aplikasi. Contoh dari integrasi software adalah Enterprise Relationship Planning atau biasa disingkat dengan ERP, yang dimana merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani sebuah kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi keuangan. Enterprise Application Integration adalah penggunaan perangkat lunak dan prinsip-prinsip arsitektur sistem komputer untuk mengintegrasikan sekumpulan aplikasi komputer. Jenis integrasi yang ketiga yaitu integrasi middleware. Pengertian middleware didefinisikan sebagai suatu aplikasi yang secara logik berada di antara lapisan aplikasi luar dan lapisan data dari sebuah arsitektur layar TCP/IP. Integrasi middleware merupakan sistem perangkat lunak yang menawarkan jasa runtime untuk komunikasi, pelaksanaan integrasi aplikasi, pemantauan dari operasi Android tahun 2015. Contoh dari integrasi tersebut yaitu yang terbentuk ke dalam aplikasi Ceylon Aptus adalah sebuah middleware yaitu Linux yang mengubah jaringan PC menjadi sebuah arsitektur jaringan komputer yang bersifat fixed-lines. Produk yang memenangkan is Excellent Awards 2002 di Hong Kong ini mengembangkan konsep Thin Lines yang memperoleh komputasi berbasis lines. Simon Aptus membuat banyak klien dapat menggunakan sistem operasi dan aplikasi yang tersimpan di server melalui LAN secara transparan. Jadi, itu saja beberapa pengertian, keuntungan, contoh, dan jenis-jenis dari integrasi yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.